Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, dalam video ini, saya akan mempraktekkan menggunakan 5 fungsi Excel yang sering digunakan dalam perkantoran. Yang pertama, kita akan gunakan fungsi Excel COUNTIF. Yang kedua, COUNTIF, ada S-nya, COUNTIFs. Yang ketiga, IF. Yang keempat, VLOOKUP. Dan yang kelima, HLOOKUP. Oke, kita langsung praktek aja. Pertama, kita akan menggunakan fungsi yang namanya COUNTIF. Nah, saya punya data seperti ini. Jadi datanya ada nomor, ada 19 orang misalkan dalam suatu kantor. Ini nomor induknya ya. Ada nama, kemudian ada jenis kelamin, di mana L itu laki-laki, P itu perempuan. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan terakhirnya ada S1, S2, S3 sampai S3. Kemudian ada gaji ya. Ini dalam juta, contohnya ada gajinya 4,5 juta, kemudian budi gajinya 7,2 juta, seperti itu. Kemudian ada usia. Nah, ini ada kosong, nanti akan kita praktekkan menggunakan fungsi Excel. Pertama yang akan kita praktekkan adalah menggunakan fungsi namanya COUNTIF. Oke, apa sih kegunaan dari fungsi COUNTIF? Nah, misalkan seperti ini. Ada pertanyaan, ada berapa jumlah laki-laki, ada berapa jumlah perempuan. Nah, kita kan belum tahu. Kalau kita hitung manual, laki-lakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin kalau kita hitung manual itu sangat nggak praktis, makanya kita akan sekarang menggunakan fungsi dalam Excel namanya COUNTIF. Langsung aja kita gunakan, sama dengan COUNTIF, yang ini. Range-nya, kita blok range-nya yang jenis kelamin, kita blok. Ini dia. Judulnya nggak perlu ikut. Kemudian jangan lupa di blok seperti ini. Di blok. Oke, di blok. Nah, kemudian kita kunci. Untuk menguncinya, terkadang laptop itu menekan tombol F4. Saya tekan tombol F4. Nah, itu namanya kunci. Ada juga laptop yang menekan tombol Fn sama F4-nya. Nah, ada laptop yang untuk menguncinya menekan F4, ada juga laptop yang untuk menguncinya menekan tekan Fn-nya, tekan F4-nya. Jadi, nanti teman-teman silakan dicoba. Apakah menguncinya tekan F4 atau Fn, F4. Itu secara sekaligus. Tapi kalau laptop saya, cara menguncinya di blok dulu, kemudian tekan F4. Oke, ini sudah kita blok. Oke, di sini ada koma ya, range, koma. Oke, kita koma. Kemudian kriterianya, kita klik sel yang L. Tutup kurung. Oh, ternyata ada 10 laki-laki. Perempuannya ada berapa? Tinggal kita tarik. Oh, ternyata dari 19 orang, ada 10 laki-laki, 9 perempuan. Nah, ini salah satu kegunaan dari fungsi COUNTIF. Dia menjumlahkan berdasarkan range, kemudian dicari kriterianya. Jadi totalnya ada 19. Nah, sekarang kita akan praktek yang kedua menggunakan fungsi COUNTIF juga, tapi untuk menghitung ada berapa S1, ada berapa orang S2, dan ada berapa orang S3. Caranya sama dengan COUNTIF, yang ini, kita blok yang pendidikan, judulnya nggak perlu ikut, kita blok. Jangan lupa yang ini diblok, kemudian dikunci. Saya tekan tombol F4. Hati-hati, ada laptop yang Fn, F4. Saya punya menguncinya F4. Oke, kemudian seperti ini. Itu koma. Kadang ada koma, kadang ada titik koma. Kalau komputer saya itu koma. Kriterianya, kita klik sel yang ini. Tutup kurung, enter. Nah, jadi kita sudah ketahui, yang S1 ada 9 orang, tinggal kita tarik ke bawah. Yang S2 ada 5 orang, yang S3 ada 5 orang. Totalnya ada berapa? Ada 19 orang. Oke. Nah, kita sudah clear untuk menggunakan fungsi COUNTIF. Sekarang, yang kedua, kita akan menggunakan fungsi namanya COUNTIFs. Ada S-nya. COUNTIFs. Nah, ini terdiri dari beberapa syarat. Pertanyaannya, ada berapa laki-laki yang S1? Nah, itu dia. Ada berapa laki-laki yang S2? Nah, ada berapa laki-laki yang S3?
ada berapa perempuan yang S1, ini akan kita gunakan fungsi COUNTIFs. Nah, itu dia. Kita mulai. Sama dengan COUNTIFs yang ini. Kriteria yang pertama, kita blok yang laki-laki dulu ya. Kita blok yang jenis kelaminnya. Jangan lupa dikunci. Tekan F4. Kemudian koma. Oke, kriterianya laki-laki yang ini. Hop, nah ini dia. Kemudian koma. Kemudian blok lagi yang jenis kelaminnya. Yang pendidikannya. Pendidikannya yang ini. Kita blok. Oke. Kemudian kita blok lagi yang ini. Tekan F4. Kemudian koma. Kemudian baru yang ini. Tutup kurung. Nah, oh ternyata yang laki-laki S1 ada 5 orang. Nah, itu dia. Tinggal kita tarik. Set. Nah, oh ternyata yang laki-laki S2 ada 2 orang. Yang laki-laki S3 ada 3 orang. Yang perempuan S1 ada 4 orang. Dan seterusnya. Nah, itu penggunaan fungsi COUNTIFs. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Ada berapa orang jumlah orang dengan jenis kelamin laki-laki, pendidikannya S1, dan gajinya di atas 5,5 juta. Ada berapa orang tuh? Coba cari, coba hitung. Ada berapa orang yang laki-laki, tapi dia S1, dan gajinya di atas 5,5 juta. Kalau kita hitung, S1, laki-laki, gajinya di atas 5,5 juta. Ini nggak memenuhi yang S1 dulu. Nggak memenuhi, ini memenuhi. Ini, oke, ada satu, kita hitung. Ini enggak, kita cari yang S1 dulu. Ini enggak, dia harus di atas 5,5 juta laki-laki S1-nya. Ini enggak, ini perempuan. Ini ya, ada. Ini kita hitung lagi ya. Ini laki-laki S1 di atas 5,5 juta. Ini enggak. Jadi ada 2 orang. Nah, sekarang kita akan gunakan fungsi COUNTIFs. Benar nggak 2 orang? Jadi, sama dengan COUNTIFs ya. Kemudian kriterianya laki-laki. Berarti kita blok dulu jenis kelaminnya. Kemudian kita blok. Kita kunci. Koma. Jenis kelamin laki-laki. Petik ganda. Laki-laki L. Koma. Kemudian pendidikan. Oke, kita blok range yang pendidikan. Oke, kemudian di blok lagi. Tekan F4. Pendidikannya juga S1. Petik ganda. S1. Untuk petik ganda. Kemudian syarat yang itu harus di atas gajinya 5,5 juta. Jadi ini di atas 5,5. Itu kan 5,5 juta maksudnya. Tutup kurung. Enter. Oh, error. Tunggu ya. Di mana letak kesalahannya? Kita cek dulu. Sebentar ya. Oh, sorry. Tadi ini sebenarnya S1, kemudian gaji. Oke, kita blok gajinya. Kemudian kita kunci lagi. Hop, harus di atas 5,5 juta. 5,5 juta. Oke, kemudian enter. Nah, ada 2 orang. Panjang ya. Kodenya yang memang seperti itu dia. Jadi di sini kita mau cari ada berapa orang laki-laki, kemudian yang pendidikannya S1, dan penghasilannya gajinya di atas 5,5 juta. Ada 2 orang. Seperti itu dia. Kemudian sekarang kita akan menggunakan fungsi if. Gimana sih kegunaan fungsi if? Oke, kita mulai aja. Nah, misalkan kita disuruh membuat pengelompokan. Kalau usianya di bawah 30 tahun, maka dia muda. Kalau usianya di atas 30, kalau usianya 30 tahun atau di atas 30 tahun, maka tua. Kita mau buat pengelompokan seperti itu. Kita gunakan fungsi if. Sama dengan if, kemudian usia. Kalau usianya kecil dari 30, maka dia muda. Oke. Kecil dari 30, maka dia muda. Nah, kemudian jika usia kan, kemudian besar sama dengan 30, maka dia akan tergolong tua. Ini kan? Dia akan tergolong tua. Tua. Itu ya. Kemudian tutup kurung. Nah, usia 28 tahun muda, ya.
42 tahun pasti tua. 34 tua. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Jadi kita sudah mengetahui setiap orang masuk ke dalam tua atau muda. Nah, kemudian kita akan menghitung grade. Jadi, di grade ini hanya ada dua kriteria. Orang ini direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Jadi, kalau kategori usianya muda, kemudian dia S3, kalau dia S3 kemudian dia masih muda, maka kita beri rekomendasi. Kalau dia selain daripada itu tidak diberi rekomendasi. Jadi orang yang akan kita berikan rekomendasi, orang yang masih muda dan dia S3. Kita beri rekomendasi. Oke, kita akan isi untuk kolom grade. Sama dengan if, buka kurung, n. Kita gunakan fungsi n, karena dia dan. N, jika dan. Jika kategorinya muda, gitu kan? Muda, kemudian koma, kemudian ya kategori usianya muda, kemudian pendidikannya S3, pendidikannya dia S3, gitu kan? S3, gitu kan? Hop, hop. Nah, hati-hati kurungnya ya. Itu kurung. Oke, if n, maka diberi rekomendasi. Rekomendasi. Selain daripada itu, tidak diberi rekomendasi. Atau kita nyatakan dengan tanda strip, gitu ya. Oke. Nah, dia muda, tapi dia S1, maka dia nggak diberi rekomendasi. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Ini dia. Nah, ini rekomendasi. Kenapa? Karena dia S3 dan masih muda dia. Diberi rekomendasi. Kemudian ini rekomendasi. Karena apa? Karena dia S3, dia muda. Nah, keren kan? Keren. Jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi yang direkomendasi ada 3 orang. Ini saya gunakan fungsi count ifs, gitu ya. Jadi ada berapa orang yang direkomendasi? Ya udah, gunakan aja fungsi count ifs, ini kan. Count ifs, ya kita blok aja yang ini. Kita blok grade-nya. Kemudian di sini kita blok seperti biasa. Kemudian syaratnya rekomendasi. Ada 3 orang. Nah, ini dia. Paham ya? Mudah, insya Allah. Sekarang kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP, vertical lookup. Kayak mana sih kegunaannya? Oke, kita langsung ke sheet yang kedua. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom tunjangan. Kriterianya gimana? Kalau dia pendidikannya S1, diberi tunjangan 1,5 juta. Kalau pendidikannya S2, diberi tunjangan 2 juta. Kalau dia pendidikannya S3, diberi tunjangan 3,5 juta. Tapi perlu diperhatikan di sini ada pendidikan, judulnya harus sama di sini. Jangan dibuat di sini pendidikan. Yang di sini huruf apa? Huruf apa ya? Hurufnya campur-campur, sini beda. Usahakan sama. Oke? Sekarang contoh nih, dia S1, maka semestinya dapat tunjangan berapa? 1,5 juta. Dia S2 dapat tunjangan 2. Dia S1 1,5. Kan capek kalau ngisi nih. Maka kita akan gunakan fungsi VLOOKUP. Kita mulai. Sama dengan VLOOKUP. Oke. Kemudian kita isi dengan ini. Lookup value yang ini. Oke. Kemudian kita pilih koma. Gitu ya. Kemudian pilih table array-nya. Ini kita blok. Jangan lupa di blok yang ini. Kemudian kita blok. Kita kunci, tekan F4 seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian koma. Nah, lihat. S1, tunjangan. Tunjangan ini kan tunjangan. Ini di kolom keberapa? Kolom ke-1, kolom kedua. Tunjangannya di kolom kedua yang ini kan, maka kita isi dengan 2. Tutup kurung, enter. Nah, kan S1 1,5 juta. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke, S3-nya dapat 3,5 juta tunjangannya. Sekarang pajak. Nah, tadi kan VLOOKUP, sekarang HLOOKUP. Dia ngebacanya horizontal. Jadi, kalau dia laki-laki dikenakan pajak 5%. Kalau dia perempuan dikenakan pajak 2,5%. Contoh, ini laki-laki, maka dapat pajak 2,5% di sini. Sini 2,5%. Nah, kan capek. Sekarang kita gunakan HLOOKUP. Oke, sama dengan HLOOKUP. Kita pilih ini. Oke.
koma, kemudian kita blok yang ini. Nah, kita blok ya. Kemudian kita kunci dulu. Tuh, kayaknya salah. Ulang. Kita lebarin dikit. Sama dengan lookup. Oke. Kita menguji jenis kelamin. Berarti ini jenis kelamin. Oke. Kemudian koma, kita blok yang ini. Jangan lupa ini juga di blok. Oke. Hop. Nah, kemudian lihat jenis kelamin kena pajaknya berapa? 5% kan? Ini di baris ke-1, baris kedua. Pajaknya ini di baris kedua. Maka kita buat 2. Tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Laki-laki pajaknya 5%. Ini 5% laki-laki. Orang ketiga perempuan 2,5%. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, begitu deh. Oke, teman-teman. Saya sudah menjelaskan tadi 5 fungsi Excel yang sering digunakan dalam perkantoran. Tadi ada CONIF, CONIFS, if, VLOOKUP, sama HLOOKUP. Nantikan video saya yang part kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.